Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman. Oke, sebelum aku mulai bukanya, mungkin aku coba tanya dulu ya. Ini suaraku gimana teman-teman? Suaranya jelas atau gimana? Ketika acara sudah mulai, aku tuh tahu bahwa suaraku terdengar dengan jelas oleh teman-teman. Oke, silakan tuliskan di kolom komentar teman-teman. Gimana suaranya? Aman? Putus-putus? Oke, jelas ya. Oke, terima kasih Mbak Tasya ya. Alhamdulillah teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin wassalatu alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga kita pada malam hari ini masih bisa berkumpul di agenda haid yang diadakan setiap Senin malam ini ya, Senin malam. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan, kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengingat beliau dan bersalawat pada beliau. Dan mudah-mudahan kita semua di sini yang join pada malam hari ini termasuk di dalamnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join dari awal gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sharing session kita pada malam hari ini. Terima kasih mungkin untuk waktunya karena mungkin ada waktu yang ada agenda lain gitu ya, menyempatkan hadir untuk agenda kali ini gitu ya. Dan pada malam hari ini teman-teman mungkin ada ya beberapa teman-teman yang baru, saya sedikit menjelaskan agenda sharing session ini adalah salah satu agenda di Hak Indonesia di mana ini diadakan setiap Senin malam gitu ya teman-teman. Dan pada malam hari ini teman-teman kita bakal ngebahas tentang love is love. Nah, itu nggak tahu benar salah, pokoknya gitu ya tulisannya. Oke, saya nggak terlalu ini mempermasalahkan cara saya menyebutkan judulnya. Yang penting itu pembahasannya ya. Oke, dan pada malam hari ini teman-teman kita bakal ditemenin oleh eh, Kak Fajar gitu ya. Kak Fajar sebagai pemateri kita pada malam hari ini. Insya Allah sebentar lagi beliau akan hadir dan join di Zoom kita pada malam hari ini. Tapi sebelum eh, ke Kak Fajar menyampaikan materinya, nanti saya coba sapa dulu nanti ya. Tapi sebelum itu teman-teman saya coba sapa terlebih dahulu teman-teman gimana kabarnya. Ya teman-teman yang udah join khususnya gimana kabarnya teman-teman. Hari ini gimana keadaannya? Galau, sedih, bahagia, membludak, membakar atau gimana nih? Oke, coba tulis-tulis di kolom komentar. Gimana kabar teman-teman yang udah join? Gimana kabarnya hari ini? Harinya gimana gitu? Seneng kak, sedih kak, lagi kecewa kak, lagi diputusin pacar kak, atau gimana tuh? Coba. Sehat ya? Oke. Nggak ada salah semua tebakan aku ya. Oke, sehat insya Allah. Oke, yang lain gimana? Sehat, baik, atau lagi kurang enak badan atau gimana? Boleh tulis di kolom komentar teman-teman. Karena eh, kalau teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit ini ya, insya Allah pembahasan kita pada malam hari ini bisa lebih mudah ditangkap oleh teman-teman. Oh ya, untuk sharing ini teman-teman kita nggak terlalu formal, jadi teman-teman boleh banget untuk sambil santai ya, tapi tetap dengan menyimak apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Jadi teman-teman nggak usah terlalu kayak kajian-kajian kayak gitu ya. Jadi nggak usah takut-takut nanti kalau seandainya ketika kita sesi tanya jawab, teman-teman punya pertanyaan, boleh banget untuk langsung bertanya di kolom komentar atau silakan raise hand. Jadi teman-teman kalau sharing itu, sharing session ini nggak terlalu formal kayak kajian-kajian kayak yang biasanya gitu ya. Jadi teman-teman boleh sambil minum mungkin, sambil ngemil juga boleh, namun tetap sambil mikir, sambil ngemil, sambil ya ngemil ya, ngemilikin kamu bukan ya. Sambil ngemil atau sambil minum juga boleh, tapi tetap dengan menyimak dan konsentrasi pada apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini, teman-teman. Oke, ada beberapa tadi yang bilang alhamdulillah sehat gitu ya. Saya mendoakan buat teman-teman yang walaupun nggak jawab, tapi saya mendoakan semoga teman-teman yang udah join pada malam hari ini
dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Nah, kalau didoain pasti senyum gitu ya. Karena kebanyakan orang tuh kalau didoain lebih bahagia gitu ya. Oke, ya seperti saya bilang tadi teman-teman, pada malam hari ini saya belum sempat ini ya. Saya belum sempat cari di Google Translate terjemahan dari judul kita hari ini. Kita pada malam hari ini bakal ngebahas tentang love is love. Love, cinta, cinta adalah cinta gitu ya. Oke, sebelumnya saya lihat dari beberapa nama, mungkin ada beberapa nama yang baru hadir ya. Coba, coba, coba. Teman-teman yang baru pertama join di agenda sharing ini boleh silakan tulis angka 1. Dan buat teman-teman yang udah sering join ataupun udah pernah join di sharing session, tulis angka 2. Coba, coba. Saya pengen tahu teman-teman yang join ini udah pernah atau belum nih. Silakan teman-teman. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir ataupun baru pertama kali ikut di agenda sharing session khususnya gitu ya pada malam hari ini, silakan tulis angka 1. Dan buat teman-teman yang udah sering ataupun udah pernah ikut di sharing session, silakan tulis angka 2 di kolom komentar. Coba, coba. Aku mau lihat teman-teman yang join pada malam hari ini udah pernah join atau belum. Mana nih? Aku sebut satu tuh deh. Mbak Tasya Rizky Agustiani, Mbak Ainun, ya ini cewek. Ainun Aisyah, Mbak Mahati, oke. Mbak Rani Nur, Mbak Nanira, Mbak Ayu Agustina, Mbak Sri Puji, Min Haik, Mbak Iput, nah ini cewek semua nih kayaknya. Eva, Mbak Eva, Mbak, nggak tahu nih, Haide, Mbak Kansa, Mbak Hani. Oke, ada satu. Oke, 5. Ya, saya percaya aja sama Min Haik ya. Oke, silakan. Baru join ya. Yang baru join, kalau seandainya teman-teman baru pertama kali hadir di agenda sharing session ini, silakan tulis angka 1. Dan buat teman-teman yang udah pernah ataupun udah sering ikut agenda sharing session, silakan tulis angka 2. Oke, ada beberapa ya. Oke, siap Mbak Eva ya. Angka berapa itu Mbak Eva yang nggak tahu apa ya. Oke, ada beberapa teman-teman yang udah sering, ada juga yang baru ya. Oke, karena dari nama-namanya udah kayak aku nggak tahu gitu ya. Oke, aku coba tanya deh. Ujung-ujungnya tanya ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, coba ya. Aku tanya ke yang udah sering deh. Mbak Tasya deh, Tasya Rizky Agustiani deh. Assalamualaikum Mbak Tasya, bisa ngobrol sebentar? Oke, wah, bukan ya. Gimana nih? Eh, nggak bisa, oke. Bisnisnya lewat komen, oke. Jawab aja ya, jawab aja. Mbak Tasya udah berapa kali ikut? Udah sering atau bisa dihitung deh berapa kali gitu? Coba coba jawab di kolom komentar nggak apa. Nggak aja aku lagi ngomong sama chat GPT ya. Karena kan gitu kalau GPT itu kan aku nanya apa sering banget. Oke, oke. Kalau sharing session kan setiap malam Senin ya. Mungkin Mbak Tasya ini termasuk member hike yang aktif di agenda-agenda lainnya. Pada malam hari ini tuh Mbak Tasya kita bakal ngebahas tentang love is love yang sudah saya jelaskan tadi sedikitnya gitu ya. Kira-kira apa nih yang membuat Mbak Tasya pengen ikut pada malam hari ini? Apa? Coba coba tulis dulu di kolom komentar nggak apa-apa. Orang lama ini mah ya orang barunya belum ada ya. Oke, apa nih Mbak Tasya? Boleh tulis dulu di kolom komentar. Mau tahu arti cinta? Arti cinta ya? Aduh, ya nanti betul betul nanti bakal dibahas oleh materi kita. Oke, oke, oh iya oke. Mau tahu arti cinta ya? Berarti selama ini belum tahu arti cinta ya. Nanti bakal dijelasin cinta itu terdiri atas apa ya? Cinta itu terdiri atas 5 huruf C I N T A gitu ya. Oke, tapi nanti tempat Mbak Tasya tenang, tetap tenang gitu ya. Tetap menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh materi kita itu Kak Fajar gitu ya. Nanti bakal dibahas juga tentang cinta itu apa. Oke, terima kasih Mbak Tasya udah mau membalas apa yang saya tanyain gitu ya. Oke teman-teman, mungkin nggak perlu terlalu banyak basa-basi ya teman-teman, karena teman-teman di sini join pengen banyak dapat ilmunya gitu ya. Jadi untuk menghemat waktu juga nanti eh, dan kebetulan pemateri kita udah hadir juga. Saya coba sapa dulu pemateri kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Kak Bajar. Mic-nya belum di. Nah, ya. Assalamualaikum, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Kak Bajar? Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah baik ya. Oke, gimana nih pada malam hari ini udah siap untuk nyampein materinya? Insya Allah. Insya Allah ya. Kamu Oke, gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah kalau aku. Kebetulan Alhamdulillah Alhamdulillah. ada yang nanya ya. Tadi ini nggak ada yang nanya soalnya. Aku nanya mereka aja nih. Kasian banget ya. Iya. Saya itu nasib host ini ya. Aku yang Oh, nanya ya. terus ya. Nggak ada yang nanya balik gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Udah siap ya Kak Fajar untuk sharing pada teman-teman pada malam hari ini? Semoga insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Mungkin aku Hmm, coba buka dulu ya Kak Fajar. ya boleh. Baik teman-teman, karena Kak Fajarnya udah siap untuk sharing sama teman-teman, saya jadi mengingatkan kembali buat teman-teman yang pengen nyatet apa yang akan disampaikan oleh Kak Fajar, boleh untuk menyiapkan catatannya, boleh untuk eh, merapikan keadaannya gitu ya. Pokoknya menyiapkan keadaannya biar teman-teman bisa fokus mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Kak Fajar. Baik teman-teman, kita buka aja sharing kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Kepada Kak Fajar kami persilakan. oh iya, Kak, sebelumnya ini suaraku jelas ya? Eh, Insya Allah jelas kalau di aku Kak. Dan Kalau teman-teman jelas juga. ya. Sama aku udah jadiin ini belum? Jadiin co-host belum? Fokus ya. Mau share screen ya? Iya. Bentar Kak ya. Gitu ya. Eh, oke bisa Kak. Oke. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya pada malam hari ini? Boleh di chat deh. Apa namanya? Tadi udah direspon sama Kak Praka ya. Hyung Praka gitu, panggilannya baru. Hyung Praka, jadi udah bercakap-cakap ya teman-teman. Boleh diacuin apa namanya, direspon. Biasanya pakai ada salam khusus nggak, Kak? Kalau di hike itu. Gimana gimana? Kalau di hike itu ada salam khusus nggak? Apa gitu? Kebetulan belum ada sih. Kalau mau Belum buat ada. belum belum ada Kak. Gini-gini nggak bagus. Nggak usah nggak usah. Oke ya. Boleh chat teman-teman, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah ya. Oh banyak banget. Sehat, Tuh banyak tuh. alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Iya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana teman-teman bisa hadir pada malam hari ini yang menyempatkan diri untuk menyisakan waktu ya di hike agenda rutinan ya. Dan berjumpa dengan saya kembali yang sebelumnya kita udah pernah agenda dibacain kalau nggak salah. Alhamdulillah kita pertemukan kembali untuk sharing bareng-bareng teman-teman dan atas ridho Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa pada malam hari ini. Mungkin sebagian dari teman-teman ada agenda yang lain tapi luar biasa menyempatkan diri untuk sharing bareng dengan kita gitu ya. Dan alhamdulillah diri pun sama Kak Praka juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk menyamai teman-teman buat sharing juga pada malam hari ini. Dan tak lupa juga salawat dan salam kepada Rasulullah SAW karena berkat dakwah beliau, perjuangan beliau sampai akhir ini kita masih mengecap nikmatnya Islam, nikmatnya iman, nikmatnya kita beribadah, nikmatnya kita belajar bareng-bareng, terkhusus di dalam kita berhijrah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas perjuangan beliau banyak uh, yang sudah dikorbankan oleh beliau, bahwasanya dari harta, dari kedudukan, dari nasab, banyak yang sudah dikorbankan. Karena kenapa? Karena sayangnya, cintanya kepada umatnya. Dan suatu hari nanti semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau dan bertemu dengan keadaan dan kondisi yang sebaik-baik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman udah pada tahu kan ya, kita mau bahas apa nih pada malam hari ini? Udah pada tahu belum?
Aku tuh ya pertama kali ya teman-teman, aku curhat dikit ya. Pertama kali itu dikasih judul ini, cinta cinta. Dikasih ini ya, dikasih rekomen judul ini ya. Eh, Kak, ngisi ya pada malam ini, pada tanggal gini gini gini. Ah, judulnya apa Kak? Love is Love. Wih, ini benar apa namanya? Rada tricky ya teman-teman karena dibilang dibilang aku pro, ibaratnya itu orang yang ketika membahas sesuatu itu kan harus ada pro-nya ya. Perhatian. Maksudnya dalam dalam sudut pandang apa Praka itu suruh saya ngisi ngisi di apa namanya dengan tema yang percintaan gitu ya. Kecuali kalau saya mungkin bisa jadi apakah Praka ini apakah dari tim hack itu oh Kak, pelajar ini dulunya playboy gitu. Tahu dari mana? Oh ini Kak Fajar ini dulu punya kisah yang mencekam gitu, perasaan nggak mencekam amat gitu. Tapi oke ya kita ibaratnya kayak gini deh, kita samakan bahwasanya setiap manusia atau orang gitu ya mengalami yang namanya jatuh cinta, gitu. Mengalami yang namanya hal yang membuat kita berbunga-bunga seperti itu. Hal yang membuat kita merasakan sesuatu yang efeknya itu kalau kita makan gitu ya, makan makanan itu kan itu efeknya di lidah, ya. Tapi ada sesuatu yang nggak kita bisa pegang, nggak bisa kita ukur, tapi itu kok kita bisa rasakan seperti itu. Nah ini kita coba membahas sesuatu yang nggak bisa diukur, tapi efeknya atau dampaknya ini sangat luar biasa di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari sesuatu yang kita sukai, kita senangi, berinteraksi dengan orang lain pun kita punya rasa seperti itu ya, apakah sedih, apakah senang, senang sama ngobrol dengan si dia, ataukah kita senang dengan apa namanya, senang dengan berinteraksi dengan teman kita, dengan orang tua kita, ataupun bisa juga berinteraksi dengan diri sendiri ya. Ada yang orang barang itu namanya afirmasi ya, atau memikirkan sesuatu di dalam kepala kita berdialog gitu, ada yang seperti itu. Mungkin kita bahas sedikit-sedikit gitu ya. Boleh kalau saya dari teman-teman selama dari percakapan kita ya. Anggap aja ini aku pernah deh bilang sama teman-teman gitu ya. Aku bukan tipikal yang ibaratnya itu kalau kita kayak gini ya, pengennya itu pengennya istilahnya itu bukan bukan kayak di label kajian gitu ya, aku ngerasa berat banget gitu teman-teman. Tapi, kalau aku pribadi ya, nggak tahu dari teman-teman ya, kalau aku pribadi itu lebih nyamannya kita tuh diskusi bareng, sharing bareng, apa yang aku alamin, itu bisa jadi ada yang relate dengan teman-teman juga, ataupun sebaliknya, itu aku lebih nyaman seperti itu. Jadi, sebisa mungkin kita jangan sampai ada ini ya, distract gitu atau hal sesuatu yang membarrier kita untuk lebih bisa mendiskusikan, apa namanya, ide-ide atau teman-teman yang punya rasa sesuatu yang kita mau bahas pada malam hari ini gitu. Jadi love is love gitu. Kayak aku coba buka sesuatu yang udah aku bikin, aku minta waktunya ya teman-teman sebentar ya. Ini bentar. Apa aja pakai HP ya? Atau pakai laptop? Aku pakai HP sih. Oke, coba-coba. Wah, ketahuan dong. Nggak apa. Ah, itu. Nah, ada bocil dulu kan. Ini Zoom. Oke, belum ini ya. Masih nge-lag apa ya?
Oke, gimana Kak Fajar? Kayaknya nge-lag ya. Alright ya teman-teman, boleh ditunggu sebentar. Lagi menyesuaikan ini. 2 slide pertama udah kesepil duluan ya. Oke, mental ternyata ya teman-teman. Oke, itu tadi teman-teman. Oh, belum ya? Belum, materinya belum dimulai teman-teman. Materinya belum dimulai karena pematerinya lagi ini ya, lagi menyesuaikan keadaannya karena mungkin sinyalnya gitu. Oke teman-teman, tadi ada sedikit kesepil ya terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Kak Fajar. Jadi teman-teman boleh ditunggu sebentar ya teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi Kak Fajar bakal join. Nah, bukan. Oke. Sebenarnya dari yang join pada malam hari ini ada yang nggak tahu gak sih sama Kak Fajar? Iya, oke. Teman-teman yang udah join ada yang nggak tahu nggak? Ada yang nggak tahu nggak sih? Sebelumnya ada yang baru baru pertama kali baru pertama kali ikut nggak di share-nya sama Kak Fajar? Gimana sih nyebutnya tuh? Ada yang baru pertama tahu tentang ya pertama ikut sharing sama Kak Fajar gitu. Tahu sama Kak Fajar. Pertama kalinya. Oke, Komala ya. Pertama di bulan Juli. Ya sih karena bulan Juli masih baru pertama baru berjalan setengah ini ya, setengah bulan. Pertama, oke, ada beberapa berarti Kak Fajar ini harusnya perkenalan dulu ya. Saya pertama kali Kak. Oke, oke. Saya perkenalkan dia dulu ya namanya. Soalnya belum masuk ya. Kebetulan Kak Fajar salah satu eh, tim ataupun salah satu pemateri yang sering join ataupun sering sharing di Hack Indonesia. Jadi buat teman-teman pada malam hari ini yang baru pertama kali hadir dan ikut di sharingnya bersama Kak Fajar, Insya Allah Kak Fajar juga bakal sering sharing di agenda-agenda yang lain. Dan mungkin teman-teman yang aku sekalian menjelaskan Hack aja deh. Mungkin teman-teman yang baru pertama kali hadir dan baru pertama kali ikut agenda Hack, aku sedikit menjelaskan di Hack itu eh, ada beberapa agenda ya teman-teman. Jadi di hari ini ada beberapa agenda buat teman-teman yang udah join di grupnya itu khususnya. Di grup itu nanti di setiap Senin malam kayak sekarang, Senin malam kita bakal ada sharing session teman-teman. Kemudian di Selasa, di hari Selasa besok, insya Allah kita bakal buka Q&A buat teman-teman yang mau bertanya. Bebas ya pertanyaannya apa, insya Allah nanti akan dijawab oleh Kak Abizar. Dan yang hari Rabunya, insya Allah itu ada agenda dibacain, itu via Zoom juga. Nanti teman-teman di situ boleh cerita apapun, nanti disediain link Google Form untuk teman-teman tuh cerita, dan dari situ nanti bakal ada agenda dibacain. Nah, dibacain itu ngebacain cerita yang teman-teman tulis di Google Form itu. Kemudian di hari Kamisnya itu insya Allah bakal sharing bersama Kak Abizar via grup WhatsApp ya. Jadi teman-teman yang udah baru pertama join di grup Hack Indonesia itu beberapa agenda kita di Hack Indonesia ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Ini kayaknya materi kita agak sedikit lama, jadi mohon ditunggu teman-teman. Kalau saya nyampaikan materinya agak kurang ini ya, kurang bagus ya. Ya, ada beberapa teman-teman yang baru pertama ya. Oke, ini ada nih. Nah, keluar lagi dia. Oke, gitu ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan agenda-agenda hike. Boleh teman-teman kalau mau bertanya ya. Selagi kita menunggu pemateri kita. Soalnya ini kan kita nggak tahu ya teman-teman. Qadarullah ya. Insya Allah lagi diusahain kapajarnya untuk join. Oke teman-teman, saya rasa teman-teman yang baru pertama hadir bisa mengikuti untuk agenda-agenda hike lainnya ya teman-teman. Insya Allah nanti Kak Fajar bakal sering juga sharing di agenda-agenda yang lain. Sudah kespil tadi Kak Fajar bilang kan udah pernah ikut di agenda dibacain ya. Khususnya hari Rabu itu teman-teman. Saya tunggu di hari Rabu. Oke, ada nih Kak Fajar ya udah join ya. Oke, gimana? Halo, Assalamualaikum Kak Fajar. Waalaikumsalam. Oke, Bentar gimana ya. nih? Oh, mau di ini ya, share screen ya. So ya.
Oke. Oke, gimana? Kalau nggak bisa pakai HP, HP. Nanti boleh di-share ke aku, nanti aku share screen. Bentar, tunggu. Oke, jangan sampai deketan karena dua, nah kan. Oke, ditunggu ya teman-teman. Ini lagi menyesuaikan untuk nampilin slide materinya ya. Jadi aku kok suka. Yang mana tuh? Ada dua nih. Iya, yang Mulfan. Oh, yang move on. Oke, Iya. oke. Udah. Ternyata Kak Fajar, aku baru nemu satu fakta di antara sharing kita pada malam hari ini. Ternyata teman-teman yang join ini baru ada beberapa yang baru tahu antum gitu. Oh, Harusnya perkenalan dulu tadi. iya, iya, iya. Nanya tadi. Nah, oke. Kelihatan bayinya ya. Oke, silakan. Oke, ada kendala lagi. Oke. Mohon bersabar ya teman-teman. Insya Allah orang sabar kuburannya lebar. Oke, lagi menyesuaikan ya. Oke, tunggu ya. Oh, kalau hari Selasa via Zoom juga. Enggak, kalau di hari Selasa itu kita ada Q&A. Teman-teman boleh bertanya itu di grup ya. Di grup WhatsApp nanti bakal dijawab juga di grup juga. Jadi standby aja di grupnya nanti bakal ada dibuka tempat untuk bertanya gitu. Ya. Boleh teman-teman sambil nunggu ya. Oke. Gimana ya? Biar nggak sening tuh biasanya nyanyi ya. Aku nggak bisa nyanyi juga ini. Oke, kalau mau bertanya lagi boleh teman-teman terkait dengan agenda-agenda hack Indonesia khususnya yang ada di grup gitu ya. Kan tadi ada beberapa teman-teman yang baru gitu ya. Jadi saya sedikit jelasin. Dan khusus untuk Rabu malam itu nanti sama saya teman-teman buat teman-teman yang baru join boleh banget untuk langsung ikut di agenda dibacain nanti Rabu ya. Rabu malam. Lama ini. Agenda khusus ciwi-ciwi. Oke. Ya karena ini kan banyak ciwi ya. Nah, khusus ciwi-ciwi tapi grupnya berbeda teman-teman. Nanti bakal di-share juga khusus cewek-cewek. Nah, itu teman-teman ada grupnya. Nanti ada agendanya setiap Ahad malam ya. Oke, udah muncul nih Kak Fajar. Oh, ada besar-besar sedikit gitu ya. Oke, silakan. Coba, coba. Ini kelihatan teman-teman ya. Gambarnya kelihatan, suara antum, antum juga kelihatan. Oke, sorry agak lama teman. Ya kita lanjut ya. Oke, dimulai dari perkenalan teman-teman. Nama saya Fajar. Alhamdulillah udah lama berkenalan sama Hyum Raka juga gitu. Em, di komunitas yang berbeda,
Kalau ada kita kan ada komunitas yang offline juga gitu. Ada Mas Abizar juga, terus juga ada teman-teman yang lain yang biasa juga ngisi di Hike gitu. Kita udah kalau nggak salah itu sekitar, eee, 5 tahunan deh, 5 tahunan kenal sama Mas Abizar juga, ada, El Boleng gitu, teman-teman kalau tahu kemarin pernah ngisi juga, teman-teman yang pernah, kemarin hadir di acara offline-nya Hike, nah itu ada El Boleng, nah itu kita masih satu circle di sana. Nah, jadi, eee, dimulai dari apa ya? Aku cukup lama sih teman-teman, cukup lama berkecimpung maksudnya, tentang sharing ini gitu, dari teman-teman yang awalnya itu nggak tahu apa-apa ya, yang awalnya kita juga banyak yang hijrah, tapi lama-kelamaan zaman dulu itu sampai kita didorong-dorong sama El Boleng buat, Abizar gitu, buat belajar, jadi MC pertama kali, belajar berani untuk ngomong, kalau kemarin kan, punya experience di pekerjaan dan melideri tim gitu ya. Jadi, sedikit banyak ada basic, komunikasi di situ. Cuman, itu auranya kalau di hijrah atau tentang sharing itu sangat-sangat berbeda, maka mesti menyesuaikan juga. Dan semoga teman-teman nyaman dengan apa yang, kita sharing-kan untuk pada malam hari ini gitu ya. Dan kita kembali lagi ke topik awalnya, kita kembali lagi ke topik awalnya, love is love gitu ya. Ada yang tahu arti love itu apa, teman-teman? Boleh. Di sini yang merasakan cinta, kira-kira gimana? Ada yang pernah merasakan cinta nggak? Coba. Atau di sini semuanya AI nih? Aku sih pernah merasakan cinta, rasanya itu kayak ada manis-manisnya gitu. Yang bulu-bulu itu kan? Oh iya, bukan gula itu. Bukan ciki cinta. Oh iya iya. Kan itu ada. Itu jokesnya lumayan bapak-bapak kayaknya. Ya teman-teman, ini setiap orang itu pernah merasakan cinta ya teman-teman. Pernah merasakan sesuatu yang entah itu kok ini tiba-tiba kita berinteraksi dengan seseorang kok ada kayak gini ya, kok ada yang aneh ya, kayak ada interest gitu, ada aware gitu ya. Ketika kita beraktivitas, bersama gitu, baik itu tentang dengan teman, baik itu tentang bisa jadi kerasnya gitu, atau dengan orang tua, atau dengan saudara gitu ya. Pastilah kita merasakan sesuatu yang itu dikatakan disebut cinta gitu. Maka cinta itu kan, meliputi, sesuatu yang sifatnya itu interaksi teman-teman. Eee, Kalau seandainya teman-teman berinteraksi dengan orang tuanya, itu ada rasa sayang, apa namanya, rasa sayang gitu, perhatian, dan itu adalah bentuk cinta. Ketika kita, rasa cinta itu muncul, pastilah efeknya bakal ada tindakan. Tindakannya apa? Biasanya kita punya, apa namanya, punya sesuatu yang kita ingin berikan gitu, baik itu kasih sayang, kalau dengan ibu atau orang tua dengan pelukan, atau bikin teh untuk bapaknya ketika pulang gitu ya, atau, hal-hal yang lain yang dampaknya itu bisa, eee, aktivitas atau tindakan kita kepada orang lain ataupun sebaliknya, seperti itu. Nah, dimulai dari mungkin teman-teman dari setiap kita kan pasti merasakan, apa namanya, merasakan kecil ya, kita lahir dari, apa namanya, dari rahim ibu kita, lahir, dibesarkan, terus juga dan kita membicarakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang tua kita dan itu sangat sulit bagi orang tua kita untuk mempelajari bahasa-bahasa yang nggak umum gitu ya, harus mengerti, "Oh ini kalau dia lagi kayak gini, oh lagi pup nih," atau, "Oh ini kayaknya lagi lapar deh," gitu. Dan itu, karena kenapa? Karena orang tua kita itu menyayangi kita atau cintai kita, maka dari situ akan menghasilkan apa, dia atau orang tua kita itu, merawat kita sebaik mungkin. Ya pup apa namanya, dibersihkan, kalau seandainya kita lapar juga dikasih minum susu atau makanan, seperti itu.
Dan itu adalah sebuah bentuk kasih sayang kepada kita. Dan kalau dipikir ya teman-teman, itu kan cukup merepotkan maksudnya kalau saya dari logika ya, kok bisa apa namanya, sesuatu yang merepotkan itu tapi masih tetap dilakukan. Oke, kita coba lanjut ke yang supaya teman-teman apa namanya, eee, lebih dalam gitu. Sama seperti halnya kita kepada orang tua kita sudah mulai besar, ketika orang tua sudah mulai perintah gitu ya, mulai perintah, "Nak, yuk sholat," gitu. Kitanya ogah-ogahan, "Bentar, bentar lagi, ini masih jam berapa?" Gitu. Mau nonton Naruto dulu gitu ya, kalau zaman dulu kan inget banget ketika disuruh ngaji gitu ya, disuruh ngaji, sholat ke masjid, itu 5:30 itu kan ada film Naruto gitu ya, film Naruto ditonton dulu segala macam, disuruh orang tua, apa namanya, ngaji atau sholat ke langgar dulu namanya. Itu sukar banget gitu. Tapi karena kita saking sayang sama orang tua kita, apalagi kita merasa bahwasanya orang tua kita yang dibiayain, orang tua kita tinggal 4 orang tua kita, ya mau nggak mau harus diikutin seperti itu. Dan itu kan sebetulnya nggak masuk akal. Kalau masuk akal ya otomatis kita apa namanya, melakukan apa yang kita inginkan seperti itu kan. Tapi karena kita merasa bahwasanya orang tua kita memperhatikan kita, ya dan dari kecil kita sudah diangon gitu ya, udah diurus gitu. Nah kita, eee, tunduk gitu, atau seperti halnya dengan lawan jenis gitu. Dengan lawan jenis pun kalau seandainya, banyak yang kita sering di luaran sana seperti itu, dengan interaksi yang, eee, cukup lumrah bagi orang-orang pada saat ini, ya oke kalau seandainya kita coba singkirkan halal atau haramnya gitu kan, kayak, eee, ngapel gitu ya, kalau ngapel pengennya seandainya dari si cewek itu, "Yang gitu bawain coklat dong," tiba-tiba cowoknya bawain apa sesuatu malah lebih daripada itu kan, kalau dari hitung-hitungan bisnis ya, harusnya kan itu kan rugi ya, tekor ya, kan. Itu kan hal-hal yang nggak masuk akal, cuman karena dari situ ada, apa namanya, ada interest, ada aware di sana, munculnya rasa kasih sayang gitu. Dan seperti itu, yang pasti teman-teman, yang sudah balik berarti sudah paham pada posisi ini. Nah, maka mungkin teman-teman kita coba apa namanya, coba gali lagi gitu ya. Kok bisa apa namanya, rasa cinta itu menghasilkan sebuah ketundukan, teman-teman. Menghasilkan sesuatu yang harusnya nggak masuk di logika. Kalau seandainya kayak ibu tadi tuh, kayak ibu tadi kan, karena karena sayang kepada anaknya merelakan diri untuk capek-capek, bisa jadi sebelumnya dia kerja gitu ya, tapi karena, sudah punya anak, dia memutuskan karirnya seperti itu, mengorbankan karirnya untuk ngurus anaknya, dan juga dengan rutinitas yang amat sangat luar biasa dari pagi ke malam. Terus kalau seandainya nangis-nangis, kitanya masih kecil, masih bayi itu dikelonin lah, jangan ibaratnya tuh enggak diurus sampai pada malamnya itu nggak nangis dari setiap hari melakukan rutinitas seperti itu dan itu sangat luar biasa capek. Tapi karena kenapa? Atas dasar cinta seperti itu. Karena kenapa? Atas dasar cinta, karena ketika atas dasar cinta itu tadi menghasilkan aktivitas yang yaitu namanya ketundukan, yang tujuannya adalah mencari kebahagiaan. Ketika coba deh, perhatikan kalau seandainya kita masih kecil tuh merangkak, jalan, itu sangat amat luar biasa bagi ibu kita, orang tua kita melihat, "Oh ini si anak udah" ibaratnya itu baru bisa ngomong "Pah, Mah," itu seneng banget orang tua kita ya kan, teman-teman pasti ngalamin itu juga. Dan coba kita perhatikan juga ketika kita, apa namanya, yang tadi tuh, kita tunduk sama orang tua kita karena kita merasa bahwasanya orang tua itu kita sudah memberikan perhatian yang amat sangat luar biasa dan itu memunculkan rasa sayang kita terhadap orang tua kita. Dan, eee, apa namanya, ada di sisi yang lain ketika ada interaksi antara cewek dan cowok pun menghasilkan, rasa kasih sayang ketika memberikan perhatian seperti itu. Memberikan perhatian yang, apa namanya, yang
Sebetulnya di luar dari logika kayak, ke kampus atau kuliah gitu, dijemput bolak-balik, ya kalau seandainya udah, apa namanya, udah dibilang kalau naik Gojek itu udah berapa kali itu bayar kan, udah berapa kali keuntungan sama, apa namanya, kalau udah di bisnis ini. Tapi karena kenapa? Karena atas dasar cinta. Maka dalilnya adalah ketika kita merasakan cinta itu, dasar atas kita melakukan sesuatu untuk meraih kebahagiaan. Maka di sisi yang berbeda pun sama, ketika di luar sana pun sama, apa namanya, untuk meraih kesuksesan atau untuk meraih kebahagiaan itu tadi, ada yang melandaskan bahwasanya bahagia itu adalah sesuatu yang sifatnya kekayaan, sesuatu yang sifatnya amat sangat banyak ketika dengan kondisi itu melakukan aktivitas jual beli, berbisnis, sampai meraup keuntungan yang amat sangat luar luar biasa karena kenapa? Atas dasar itu kebahagiaan, didapatkan dengan kekayaan. Mungkin teman-teman tahu bahwasanya saking luar biasanya, keinginan orang untuk memiliki sesuatu itu kan, sampai menipu orang lah segala macam kayak gitu. Dan kalau aku sih miris ya sampai menceritakan hal semacam itu. Kita tahu bahwasanya di berita banyak banget teman-teman ya, di berita itu tentang kayak korupsi, itu padahal yang ibaratnya kayak gini ya, padahal yang mereka makan itu satu hari cuma 3 piring nasi paling banyak kan, atau 4 piring nasi lah gitu kalau senang makan gitu. Tapi kok bisa sampai segitunya ingin meraup keuntungan atau mengeraup hal yang bukan haknya, tapi, mere tapi menyampingkan hak-hak orang lain seperti itu, sampai sampai hapusnya seperti itu ya. Nah, kenapa? Itulah tadi atas dasar, mencari kebahagiaan. Dengan landasan apa? Dengan landasan kekayaan. Ada juga dengan kekuasaan seperti itu ya, atas dasar kebahagiaan, senang di dunia, sampai sikut-sikutan, kalau seandainya teman-teman di sini ada yang kerja di kantoran, sikut-sikutan, ya seandainya di luar sana teman-teman yang kerja gitu di kantor, berkarir, melihat orang yang sampai, sikut kanan kiri atau menjilat bosnya seperti itu untuk supaya, naik jabatan gitu ya. Dan pada titik yang tertinggi itu bisa, apa namanya, bisa mengontrol banyak orang. Karena ketika orang sudah di level yang dia sudah mapan, udah kaya, itu biasanya yang terjadi adalah menginginkan level yang lebih tinggi. Lebih tingginya apa? Kekuasaan. Karena kenapa? Eee, ada sesuatu yang kayak, apa namanya, kayak sebuah kenikmatan bagi orang yang punya kedudukan. Kenikmatan dalam artian bisa mengontrol sesuatu, jadi seolah dia tuh kayak absolut gitu. Kayak kita teman-teman udah sering cerita, apa namanya nih, dengar cerita tentang kayak Firaun, Raja Namrud. Karena kenapa? Udah semuanya udah dimiliki, kepintaran lah, segala macam, sampai-sampai ya itu tadi, eee, tahu bahwasanya kedudukan tertinggi adalah menjadi Tuhan seperti itu. Nah itu sifatnya manusia kalau udah, nggak puas. Ada lagi dengan segala sesuatu, yang ingin dimiliki, rumah mewah lah, padahal rumah satu aja cukup ya, kayak aku nih lagi ngontrak itu udah alhamdulillah udah cukup banget kalau menurutku ya, tapi nggak menutup kemungkinan bahwasanya, eee, bahwasanya untuk meraih sesuatu itu kita perlu juga apa namanya, berposter keinginan, tapi untuk berlebih-lebihan itu, eee, di luar sana karena berlandaskan bahwasanya kebahagiaan itu adalah memiliki sesuatu banyak banget, itu bahaya banget sih. Tapi ketika kita sudah memiliki semuanya, baik itu jabatan, kekayaan, uang yang banyak,
harta yang berlimpah, keluarga yang udah mapan dengan posisinya yang kita udah permudah, gitu, seperti itu. Karena atas dasar apa? Atas dasar kebahagiaan, atas dasar cinta itu tadi, cinta dunia, baik itu materi, jabatan, keluarga, anak, pacar, pasangan, orang-orang yang kita kasihi, dan setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, itu semuanya akan terus berjalan. Karena kenapa? Waktu itu nggak bisa balik lagi, teman-teman. Nggak bisa balik lagi kalau seandainya kita melakukan sesuatu yang gagal gitu ya, kita nggak bisa balik lagi. Karena waktu ongoing, dan apa yang kita miliki bakal berjalan, apakah semakin meningkat, ataukah semakin membuat kita bahagia, itu menunggu waktu juga. Dan ketika semuanya sudah hancur, ketika kita sudah apa namanya melandaskan bahwasanya semuanya adalah kebahagiaan, baik itu harta, tahta, itu adalah puncaknya kebahagiaan. Baik banget di luar sana, mungkin teman-teman tahu Michael Jackson gitu. Di era-era zaman dulu itu kalau beli sesuatu itu tinggal nunjuk aja, mau beli rumah, oh, aku mau beli ini, mau beli ini, tinggal tunjuk aja. Tapi pada posisi yang lain, dia bahagia, tapi tidak ada ketenangan di sana sampai makan obat penenang seperti itu. Jadi di mana letak kebahagiaan? Ada sampai di mana orang dengan jabatan yang tinggi jadi apa namanya, jadi pemangku kekuasaan seperti itu. Tapi ujung-ujungnya hancur juga, seperti Firaun, seperti Raja Namrud, seperti banyak sekali kalau dibilang apa namanya, untuk cerita-cerita yang Allah sudah torehkan di dalam kehidupan yang karena saking sombongnya memiliki kekuasaan, ya hancur selebur-leburnya, tinggal memakan waktu aja. Maka terakhir apa namanya, setelah dari kita kalau seandainya ada orang yang bersandarkan diri kepada makhluk, kepada harta, tahta, jabatan, ya ujung-ujungnya apa? Ketika dengan pasangannya itu takut bahwasanya dengan, oh iya, kalau seandainya kita berharap sayang banget sama anak, tapi tiba-tiba udah besar nih, udah besar anaknya, tiba-tiba durhaka. Padahal kita udah ngerawat sebaik-baik mungkin, dikasih cobaan itu anaknya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka ujung-ujungnya ada child free. Nanti ada takut gini gitu, overthinking. Ya ketika kekayaan itu semuanya musnah, ujung-ujungnya stres. Terus juga sampai titik di mana gitu, Anda yang memilih untuk suicide, atau sampai nggak menikah karena saking traumanya dengan pasangan sebelumnya seperti itu. Entah ada perceraian, entah posisi yang lain itu karena pacaran, saking traumanya ditipu segala macam, ditinggalin, di ghosting. Ada yang saya juga sampai kena mental. Ada banyak hal yang lain yang membuat manusia itu menjadi sangat-sangat sakit karena apa? Karena perasaan itu tadi. Berharap ingin bahagia atas dasar cinta, bahagia dengan tujuan yang dia anggap bahwasanya dengan harta, dengan pasangan, dengan anak, dengan kekuasaan. Berharapnya adalah itulah puncak kekuasaan, tapi ketika waktu menjawab semuanya, semuanya hilang, lenyap. Maka inilah yang dihasilkan. Jadi pertanyaan adalah, kok bisa semua yang dianggap bahwasanya semua standar-standar di era sekarang kayak gitu, yang kita udah bahas tadi, itu kok bisa menghasilkan manusia yang sangat sakit gitu, atas dasar bahagia. Karena kenapa? Dia bersandar kepada makhluk. Karena makhluk, materi, atau sesuatu yang termakan waktu, semuanya bakal hilang. Semua bakal binasa, termasuk diri kita. Diri kita tinggal menunggu waktu saja.
Berharap kalau seandainya diri kita banggakan diri kita sendiri itu membanggakan apa yang kita punya, membanggakan apa yang kita sudah raih. Tapi ya waktu terus berjalan. Ketika waktu terus berjalan, lama-lama ya orang ibaratnya nggak nganggap kita lagi, ada orang yang baru lagi, seperti itu. Ya ujung-ujungnya apa? Ujungnya kecewa. Maka korelasinya adalah cinta pada yang sementara akan berujung, yang berharap itu adalah bahagia, tahu kecewa. Maka yang paling betul adalah kalau kita ada apa namanya, kalau kita itu diajarkan bahwasanya cinta itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harusnya disandarkan. Bahwasanya ketika kita lekatkan perasaan kita, pikiran kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dihadapkan dengan apa yang harus kita lakukan di dunia, yaitu tentang materi, jabatan, karir, semua kita boleh beraktivitas di dunia, mau pengen apa, pengen rumah yang bagus itu boleh, pengen apa namanya pasangan yang sangat baik, sefrekuensi, soleha gitu, terus juga dengan pengen punya anak yang hafizoh gitu ya, harus kita sefrekuensi juga kan seperti itu dengan anak kita. Kalau misalnya kita pengen anak yang baik, ya kita harus jadi orang tua yang baik juga. Terus juga dengan ibu kita, seandainya kita sudah jadi anak yang baik, ibu kita toksik gitu, atau maksudnya di lingkungan kita itu toksik banget di keluarga kita, nggak bakal kecewa. Karena kenapa? Ya ada Allah. Ketika semua itu mengecewakan, kalau seandainya kita bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena kita udah mencurahkan hati kita, pikiran kita, dan Allah juga memberikan aturan yang sangat baik ketika kita mensandarkan diri, perasaan kita, pikiran kita kepada makhluk, ya kalau semuanya hilang, ya kan ada Allah. Jadi aku plus Allah udah cukup. Kalau seandainya yang lain nggak ada, ya udah cukup sama Allah aja. Tapi kalaupun ada, ya kita bersyukur. Kalau nggak ada, ya balik ke Allah lagi seperti itu. Jadi kehidupan tidak mengecewakan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di surah ayat 8 bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap. Jadi berharap untuk bahagia, berharap untuk senang, uh, berharap untuk mendapatkan sesuatu yang kita sukai. Itu kalau dengan sesuatu yang ada di dunia itu biasanya bakal mengecewakan, tapi tidak berharap kepada Allah. Mungkin itu kalau seandainya teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh. Ini mau langsung buka pertanyaan atau gimana? Oh, sudah selesai slide-nya. Oh udah ya. Soalnya nggak tahu slide-nya masih ada nggak? Oke, sudah. Oke. Itu ya materi dari Kak Fajar, teman-teman. Terkait dengan cinta ya. Oke, dari beberapa yang dijelasin tadi, teman-teman, terkait dengan cinta itu ternyata cinta itu memunculkan ketundukan atau kebahagiaan gitu ya. Tapi tidak Ya. menutup kemungkinan juga dari rasa cinta itu juga ada rasa kecewa, rasa pokoknya rasa sedih gitu ya. Kebalikan dari rasa bahagia tadi. Oke teman-teman, itu materi yang disampaikan oleh Kak Fajar untuk malam hari ini sharingnya. Sebelumnya mungkin dari teman-teman yang join, yang dengerin tadi tadi gitu ya materi yang disampaikan, ada pertanyaan boleh untuk bertanya, boleh raise hand kalau bertanya secara langsung, kalau mau di kolom komentar juga boleh. Nanti saya coba bacain. Oke, silakan teman-teman kalau mau bertanya terkait materi yang disampaikan oleh Kak Fajar tadi. Oke. Berarti cinta itu tadi Kak Fajar lebih menekankan kepada banyak sekali yang trigger Kak Fajar ya. Mulai dari cinta harta Iya, tadi ya, orang tua, iya, utamanya orang tua ya di awal tadi.
dari bayi gitu ya. Dari bayi kita udah kayaknya memberikan rasa cinta banget buat orang tua, yang dimana kalau kita bayi itu kita eh, missing ya, missing. Kita BAB aja dimaafkan oleh orang tua kita ya. Orang tua kita lagi makan, kita tiba-tiba BAB gitu ya. Tapi orang tua kita nggak mungkin buang anaknya gitu ya, karena kesel. Iya. Nggak sampai gitu ya. Tapi karena rasa cintanya tadi, dia urus, dia rawat kita sampai sebesar kita, sampai kita saat ini gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak Fajar dari kolom komentar. Teman-teman yang lain juga boleh mempersiapkan pertanyaannya. Kalau mau bertanya secara langsung, boleh raise hand ya. Oke, ada dua nih. Aku sampaikan pertanyaan pertama dulu dari Mbak Mel namanya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Seberapa penting sih Kak rasa cinta itu dalam sebuah kehidupan rumah tangga Kak? Oke, terima kasih. Kebetulan pas banget ini. Coba. Silakan Kak Fajar. Langsung aja ya. Ya, silakan. Bismillah. Sebenarnya penting banget ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah eh, rasa cinta itu kan dihasilkan atas dasar kita tuh memberikan perhatian kepada pasangan kita seperti itu. Kalau seandainya nggak ada perhatian, itu rasa cinta itu nggak bakal muncul. Itu yang lebih penting. Ketika perhatiannya apa? Ya perhatiannya sesuai dengan apa yang teman pelajarin sebenarnya. Bahwasanya ketika udah halal ya pacaran boleh gitu. Kalau pacaran kan saking ya teman-teman tahu lah realitas sekarang kan. Tapi kok kenapa kita nggak bisa ketika sudah halal gitu? Kenapa nggak aktivitasnya nggak seperti itu? Oh, mungkin ini minim banget ya. Bisa jadi suatu waktu si istri itu kerepotan untuk beraktivitasnya di rumah, dia si laki-laki membantu. Nah itu udah mulai ada bumbu-bumbu cinta di sana. Karena kenapa? Ada perhatian di sana. Cinta itu nggak bisa langsung ada, nggak bisa. Tapi dilakukan atau dihasilkan atas dasar tindakan-tindakan kecil, perhatian, kasih sayang, itu bakal muncul rasa cinta. Itu kalau dibilang penting ya penting banget, cuman ada yang lebih penting lagi, yaitu tentang perhatian. Apa yang kita lakukan kepada istri, ya, atau sebaliknya juga seperti itu. Gitu sih. Oke, semoga terjawab ya buat saya Mbak Mel ya. Tadi udah jelasin terkait dengan kehidupan rumah tangga gitu ya. Kalau kehidupan rumah tangga khusus untuk beliau ya, saya nggak banyak komentar. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Fajar dari Mbak Tasya ya, Tasya Rizky. Assalamualaikum Oh, Kak, izin bertanya, cinta yang sesungguhnya tuh seperti apa? Baik dari keluarga atau dari pasangan? Kata orang kan cinta yang sesungguhnya tuh mendoakan, tapi dari pengalamanku, aku mendoakan dia. Allah ngasih petunjuk tentang laki-laki yang aku doakan itu, dan cinta dari orang tua tuh sebenarnya tuh seperti apa. Jujur aku agak bingung tentang dua hal itu, apalagi cinta dari orang tuaku sendiri. Terima kasih. Oke, dilema ya. nah, Oke, boleh. coba telah dulu ya. Dari keluarga atau dari pasangan, kata orang kan cinta yang sesungguhnya tuh mendoakan, tapi dari pengalamanku aku mendoakan dia. Allah kasih petunjuk tentang laki-laki yang aku doakan itu, dan cinta dari orang tua itu sebenarnya itu seperti apa. Ini dua pertanyaan, satu pertanyaan tapi dua konteks ya, berarti tentang orang tua dengan pasangan yang ingin dinikahi ya berarti. Ya, betul. Ada dua tuh. Ada dua konteks cinta gitu ya. Cinta kepada orang, Atau seseorang gitu ya. keluarga atau dari Sama pasangan. cinta orang tua tuh gimana maksudnya. Iya, kalau aku ambil dari keluarga dulu ya. Kalau dari keluarga ya cinta yang sesungguhnya itu ya memikirkan kamu, memikirkan kamu untuk kedepannya seperti apa. Nah, itu balik lagi standar orang tua kita itu seperti apa. Ada yang standarnya itu, nak yang penting kamu cukup, di rumah bisa makan, di rumah kamu baik-baik aja, kasih perhatian segala macam, udah selesai. Ada yang seperti itu. Ada yang standar orang tua itu
Nah, pokoknya kamu harus sukses. Umi sama Abi udah menggebu-gebu untuk kerja, untuk merawat kamu. Kamu sudah dikasih biaya, kamu belajar yang bagus, nah, belajar yang rajin ya, supaya kenapa? Supaya jadi profesor seperti itu, supaya jadi dokter. Nah, ada yang pengen orang tuanya itu kepada anaknya dengan taruh seperti itu. Jadi cinta itu atas dasar dari tindakan. Kalau nggak ada apa namanya, nggak ada tindakan ya, ya bisa jadi itu nggak ada rasa sayang atau rasa cinta di sana. Cuma ada standar orang tua yang nak, insya Allah uh, pengennya Umi sama Abi atas uh, atas apa yang Allah berikan, bahwasanya kamu udah jadi anak kami dan Allah sudah titipkan pada Umi dan Abi, dan semoga kamu jadi anak yang soleh. Insya Allah Umi dan Abi kerahkan segala tenaga dan upaya, semoga kamu bisa jadi ustadz atau jadi hmm, pro di bidangnya seperti itu, tapi dengan pemahaman agama yang cukup, ada yang dasarnya seperti itu. Jadi standar atau cinta yang sesungguhnya itu sesuai dari standar orang tua dalam konteks birrul walidain itu tadi ya. Dan yang kedua, tentang pasangan yang ingin dinikahi. Ya, kalau kamu cinta terhadap jodoh kamu, ya perasaan itu di belakang dulu, di belakang dulu. Apalagi kan belum halal kan. Kalau seandainya emang kamu ingin cintamu itu sampai sebelum sebelum halal, ya pantaskan diri kamu sebaik-baik mungkin seperti itu. Kalau seandainya udah sebaik mungkin, kamu udah punya sinyal di sana, ya setelah itu lanjut ke hitbah, lanjut ke akad. Nah, disitulah baru muncul rasa cinta. Karena yang aku rasain ya, ketika aku pribadi ketika taaruf itu betul-betul memang nggak ada rasa gitu ya ketika kita sebelum dari akad itu, karena itu harus dihindari. Jadi ya ketika kalau seandainya kamu mencinta, ya cinta terhadap jodohmu, ya sebaik-baik mungkin kamu jaga. Itulah sesungguhnya rasa cinta uh, yang sesungguhnya, intinya kayak gitu ya. Jadi ya itu nggak dibolehin sih. punya punya rasa tapi belum belum halal. Bukan nggak dibolehin, dalam koridor kita tuh memang fitrahnya punya ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Tapi ketika kita mengungkapkan sesuatu yang eh, sebelum dari halal, ya itu nggak bagus banget sih. Nah, setelah dari itu baru eh, punya rasa cinta atas dasar perhatian-perhatian yang dibuat seperti itu. Apalagi kalau udah halal, ya mau kemana aja terserah. Gitu. Paham ya maksudnya? Oke. Itu masih ini ya, ada dua tadi ya. Yang pertama cinta orang tua tadi sudah dibahas, kemudian yang kedua tadi terkait dengan cinta kepada seseorang mungkin ya. Dan tadi Fajar udah jelasin buat Mbak Tasya ya, Mbak Tasya Rizky tadi. Jadi Mbak Tasya Rizky, kalau ada kekeliruan ataupun belum terlalu jelas, nanti boleh ditanya lagi ya, biar Ya boleh. nanti pertanyaannya bisa diperjelas lagi, jawabannya bisa diperjelas lagi. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, lo dari Mbak Zahra nih namanya. Assalamualaikum, Assalamualaikum, izin bertanya. Kak, aku pernah dengar bahwa mencintai manusia itu sebaiknya cukup digenggam di tangan saja. Jangan terlalu disimpan di hati, bahkan dalam hubungan rumah tangga sekalipun. Katanya, ini supaya kita nggak terlalu menggantungkan harapan penuh pada manusia. Menurut Kak Fajar sendiri, gimana ya memaknai cinta seperti itu dalam pandangan Islam? Terima kasih sebelumnya. Oke, gimana tuh? Cinta tuh digenggam aja gitu ya. Nggak usah Ya. ditutup hati. Ungkapan ini seperti kalau kita punya sesuatu itu jangan masukin di hati, tapi digenggam seperti itu, ada pada tangan kita. Kalau seandainya
tangan kita itu kita bisa olah kan. Tapi kalau udah masuk ke rasa itu sulit untuk ngambilnya seperti itu. Paham ya maksudnya? Kalau udah di dalam itu sukar untuk ambil, tapi kalau udah di tangan itu mau kita apain juga bisa. Nah, emang sih separuhnya betul sih, betul ya. Karena kenapa? Ketika semuanya kita udah masukin ke dalam rasa itu logika logika kita nggak bakal main. Tapi kalau seandainya udah di tangan nih, kalau seandainya di tangan atau di genggaman gitu, itu bisa kita olah, kita bisa lihat, kita bisa atur. Jadi ya eh, memang betul sih apa namanya hal semacam itu yang sering diungkapkan. Tuh masalah sering sih dapat kalimat itu. Jadi ya kalau dibilang nggak sepenuhnya, bukan nggak sepenuhnya sih, tapi lebih kepada kita itu punya rasa atau pikiran kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya aturan bahwasanya kalau seandainya dengan istri itu seperti apa, kalau dengan pasangan itu seperti apa, kalau dengan teman itu seperti apa, baru ke objeknya seperti itu. Nah, jadi harus ada aturannya dan termasuk juga mengelola hati. Ketika kita sayang-sayang banget tuh dengan pasangan kita, tiba-tiba mengecewakan. Kalau seandainya kita semuanya itu kita curahkan perasaan kita, tapi tidak mengindahkan apa yang Allah kasih, seandainya saking cintanya kepada eee, istri, tapi istri menginginkan sesuatu yang nggak diperbolehkan seperti itu. Kalau seandainya si istri itu tidak sholat, tapi karena kita saking sayangnya, ya udah nggak apa-apa deh. Nah itu salah banget. Maka itulah sebetulnya betul sih, ketika kita jangan sampai perasaan atau pikiran itu sepenuhnya se ma makhluk atau materi yang, selain dari Allah itu dimasukkan ke dalam hati kita atau rasa kita seperti itu. Benar-benar. Oke. Sorry, agak putus tadi ya. Atau aku ya tadi. Coba coba. Cek Mungkin teman-teman yang lain nggak ini ya. Oke, itu gimana? tadi jawaban dari Kak Fajar, teman-teman. Semoga jelas ya teman-teman. Karena kalau di aku tadi agak putus-putus. Dan semoga itu sinyal aku aja ya. Oke, itu jawaban dari Kak Fajar ya, Mbak Jara ya. Semoga Mbak Jara bisa memahami apa yang disampaikan oleh Kak Fajar tadi terkait dengan cinta itu, kalau cinta sama sesuatu ataupun seseorang tuh jangan sampai terlalu berlebihan lah. Tidak ya, kata-katanya itu Hmm, kalau di dalam hati kan cinta itu konotasinya kan dalam hati ya. Tapi di sini kita berbicara tentang cinta yang terlalu berlebihan mungkin ya. Kalau di dalam tangan kan, iya, kalau di genggaman kan masih bisa lepas karena mungkin dan kita masih bisa mengikhlaskan. Tapi kalau dalam hati itu udah, itu yang membuat kadang-kadang kita mudah kecewa ataupun sampai-sampai kita putus asa dan nggak mau berharap lagi gitu ya. Kalau sananya berlebihan. Ya. Oke, itu dari pertanyaan Mbak Yara udah terjawab. Kemudian ya sangat jelas Kak. Terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya ini dari Amira Octavian. Mungkin ini sanggahan ataupun tanggapan dari jawaban Kak Fajar yang sebelumnya ya. Berarti nah, kalau keduanya sama-sama belum siap, Kak. Nah, belum siap ya. Tapi saling ada rasa suka. Berarti hanya ujian ya, Kak. Ya Allah, tolong banget ini mah. Buat besok-besok kalau jatuh hati langsung sama jodoh yang tertulis di Lauhul Mahfuz aja. Oke, gimana tuh Kak Fajar? Kalau seandainya punya rasa suka sama-sama tuh, cowok cewek gitu. eee, kalau kita logikakan ya, mungkin teman-teman kalau tahu rumus kimia itu aksi sama dengan reaksi, nah bisa jadi kenapa kita punya rasa, bisa jadi ada sesuatu yang distimulus di sana. Aksinya itu mungkin ada sesuatu yang di luar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam aturan. Nah, tiba-tiba ya hasilnya kita muncul perasaan-perasaan yang nggak semestinya hadir pada prosesnya untuk menjadi yang halal. Nah, itu bahaya banget. Karena kenapa? Ya ketika Allah kasih ujian, nggak jadi sama dia, tiba-tiba tapi perasaan kita udah kena gitu. Itu sakit banget kan?
Maka memang ya sebisa mungkin dijaga perasaannya ketika melalui proses-proses itu. Karena bisa jadi dia jodoh kita, ya oke ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya itu sakit banget. Nah, Allah itu maha cemburu ketika kita menjalani proses, tapi kita lupa bahwasanya, oh ini aturan nih karena Allah yang kasih. Ya udah deh, aku bersarah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mau dia jodohku atau enggak, ya Allah jagalah perasaanku supaya aku nggak kecewa seperti itu. Jadi ingat sama Allah supaya nggak kecewa banget gitu. Nah, kadang karena saking saking cemburunya Allah tuh, ya kita lupa bahwasanya proses itu kan Allah yang meridhoi. Tapi kalau seandainya Allah nggak meridhoi, jadi ujian juga. Gitu. Jadi kalau dibilang apa ya tadi? Kalau jatuh hati langsung sama jodoh yang tertulis di Lauhul Mahfuz saja. Ya kalau Lauhul Mahfuz sudah pasti, sudah pasti banget. Cuman kita kan nggak tahu tuh Lauhul Mahfuz itu siapa. Dan nggak ada manusia yang tahu di Lauhul Mahfuz itu siapa aja. Jodoh kita ya berarti ya. Si Praka jodohnya si ini udah tertulis di Lauhul Mahfuz ya. Kita nggak bisa tahu, oh ini Praka jodoh. Nggak bisa baca kan. Tapi untuk tahu bahwasanya apakah itu tertulis di Lauhul Mahfuz atau enggak, ya kita jalanin. Ketika kita jalan itu bakalan tahu apa namanya plot-plotnya atau titik-titiknya, spot-spotnya untuk mengarah oh dia jodoh aku gitu. Yang udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Oke, itu berat tuh kalau sudah ngomongin Lauhul Mahfuz ya. Karena kalau sudah di Lauhul Mahfuz udah pasti terjadi gitu ya. Walaupun mungkin caranya yang kita nggak sangka-sangka gitu. Oke, Hmm. gitu ya buat Amira Oktaviani ya. Semoga terjawab buat pertanyaannya. Oke, ini ada lagi nih dari Nadira ya. Dari Nadira, kita jatuh cinta ke dia, tapi ya kemungkinan bukan jodoh kita. Gimana menjaga hati, Kak? Aduh, bisa Kita tahu dia jatuh bukan jodoh cinta. kita tuh gimana ya? Coba gimana tuh, Wajar? Nah, kita jatuh cinta ke dia, tapi dia kemungkinan bukan jodoh kita. Gimana menjaga hati? Kemungkinan. Kapan kamu bisa? Tapi itu kan hanya prasangka-prasangka aja kan. Maksudnya seperti itu. Dan itu tadi teman-teman balik lagi sih back to basic. Kalau seandainya kamu punya rasa cinta kepada seseorang, biasanya ada tindakan-tindakan yang itu memunculkan rasa seperti itu. Apakah ada sesuatu yang kamu atau dia ngasih perhatian atau apa gitu, walaupun itu sekecil mungkin atau tertatap matanya itu udah punya perasaan. Cuman itu fitrah, itu normal. Nah, tapi bagus sih di sini gimana menjaga hati kan. Ya karena hati dan pikiran itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, ya banyak-banyak ingat sama Allah sih. Dan sebisa mungkin jaga interaksinya juga terhadap objek yang bikin kita uh, hati itu nggak tenang. Karena ya yang pemilik hati itu kan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuh hanya berusaha aja kayak berzikir atau kalau seandainya udah sampai termimpi-mimpi tidur nggak atau tidur nggak bisa itu makan makan nggak habis gitu sampai memikirkan dia itu ya harus cepat-cepat apa namanya ambil tindakan sih. Oke, itu ya. Jadi buat siapa tadi, Mbak Mira, Nadira ya, buat Mbak Nadira, jangan terlalu memikirkan kalau Mbak Nadira udah tahu dia bukan jodoh, nggak usah dipikirin lagi ya. Cari yang lain, cari yang jodoh kita. Pikirin jodoh kita aja ini. Iya. Oke, Ya semoga total terjawab nggak ya. jodoh. Iya. Masalahnya nih, sekarang kita nggak tahu jodoh kita tuh siapa gitu ya. Jadi Iya. tugas kita untuk menjaga hati, memperbaiki diri gitu ya, mempersiapkan. Oke, ini Iya. ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Amira juga. Mbak Amira tadi ya sudah bertanya. Kak, tentang memperbaiki hubungan hubungan dengan keluarga. Apakah yang toksik perlu di cut off? Kak tentang memperbaiki hubungan dengan keluarga apakah yang toksik perlu di cut off. Yang toksik perlu di cut off. Cut off itu dalam artian apa? Maksudnya apa ya? Memutuskan silaturahmi. Maksudnya yang di cut off lah.
Jika itu mungkin dijauhi ya, cuman nggak tahu nih dijauhi itu untuk silaturahmi atau nggak sampai ke situ ya. Kalau menurut Kak Fajar perlu nggak memutus sampai ke nggak hubungi lagi atau memutus tali silaturahmi gitu? Oh, jaga jarak. Ya, Apakah yang toksik perlu di cut off? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa selama kausannya itu ada trauma gitu ya, atau sesuatu yang nggak kita senengin yang membuat kita itu nggak tenang, nggak apa-apa dikasih jarak aja. Supaya kita apa namanya, kita bisa menjaga diri juga. Kita juga berhak sih teman-teman, berhak untuk punya privasi sendiri, punya pertahanan diri sendiri untuk supaya kita nggak mudah terganggu dalam aktivitas kita atau kebiasaan-kebiasaan yang hal yang buruk seperti itu. Dan apalagi kalau udah sampai judging, udah sampai toksik, ada kalau seandainya saudara kita ketemu, dia malah bully segala macam, ya nggak apa-apa dijauhin aja. Kalaupun seandainya kita nggak bisa bertahan, ya jauhin aja. Ada orang yang tipikalnya bisa bertahan, ya kalau dia bully, kita bully pula. Saya kayak gitu. Jadi ya itu hak kita sih untuk kita bertahan. Tapi yang level yang paling bagus itu kita bertahan, kita deketin dia, biasanya orang yang toxic itu ada problem, biasanya. Nah, kalau udah di level up, level yang paling bagus itu, kalau seandainya kita kena toxic, ya kita bertahan, kita deketin, bisa jadi dia tuh ada problem, ya sharing bareng. Bisa jadi kamu bisa kasih solusi. Malah itu membuat kamu menjadi sekitaran kamu jadi lebih baik lagi. Satu orang bisa kamu ajak berubah, yang lain bisa ajak kamu berubah, ya lama-kelamaan lingkungan kamu jadi lebih membaik dibandingkan kamu banyak menghindar seperti itu. Itu yang level yang paling bagus. Tapi kalau kamu belum pada posisi itu, ya nggak apa-apa menghindar. oke. Itu ya, semoga terjawab tadi buat Mbak Amira ya tadi yang bertanya. Oke, ini ada pertanyaan dari pribadi nih, jadi nggak usah disebutin namanya gitu ya. Dan ini juga dari temennya katanya Kak. Oke, udah aku kirim melalui via pribadi juga ke Kak Fajar gitu ya. Ini aku bacain teman-teman. Ini teman-teman nggak bisa lihat pertanyaannya, jadi aku coba bacain ya. Kak, aku ada temen. Mereka udah ada rencana ke tahap serius dan menentukan tahun pernikahan beberapa tahun ke depan. Tapi mereka masih pacaran. Mereka udah mau LDR dan mau perjuangin satu sama lain buat serius. Tapi komunikasi mereka kadang ribut terus. Kadang ribut terus. Saya pikir memang itu lumrah, lumrah saja. Kalau ada problem gitu yang penting bisa diselesaikan baik-baik. Toh rumah tangga juga pasti ada aja problemnya. Oke. Dan ya, teman aku ribut ini mulutnya gampang banget ngomong putus. Oke. Masih Hmm. status pacaran kayak putus nyambung gitu. Aku teh bingung. Padahal si cewek ini udah deket sama keluarga besarnya si cowok dan emang udah diterima kalau sepertinya mereka mau ke tahap serius. Aku bingung responnya. Eh, nyambung. Pak, Oke. Aku bingung responnya tadi tiba-tiba temanku yang cewek ini nelpon sambil nangis-nangis dan putus bilang bilang jadi capek banget apalagi dibentak-bentak. Tapi besok-besok pasti baikan lagi mereka. Padahal udah tahu hubungannya tuh kayak toksik gitu. Tapi susah ya kalau udah kecintaan. Nah, itu gimana tuh? Ini langsung studi kasusnya langsung gitu ya. Nyatanya ada iya. cewek yang udah pacaran, tahu hubungan toksik tapi tetap dilanjutin gitu ya. Nah, gimana gimana? Sebenarnya sukar ya ketika interaksi itu udah lebih pada batasnya seperti itu. Maka ya kalau orang udah jatuh cinta itu logika itu udah nggak masuk akal lagi. Udah terbenam lah ini kayak gitu. Jadi yang bermain hanya perasaan-perasaan aja. Ya itu mudah marah lah segala macam. Dan dan itu yang sebetulnya nggak dipengenin sih di apa namanya di aturan kita, di agama kita seperti itu. Udah baper-baperan, marah-marahan, tapi itu belum belum akad gitu ya. Dan efeknya itu pasti banyak banget.
Kalau jadi responnya itu pengennya seperti apa ini? Nah, kalau seandainya sebisa mungkin ya balik lagi, nikah itu visi misinya apa? Visi misinya apa dan apa yang ingin diraih dengan cara yang sekarang. Itu dulu. Niat nikahnya tuh mau ke arah mana? Apakah batasan hanya untuk jadikan halal saja? Kalaupun halal ya itu bagus. Tapi ya cara untuk meraih kehalalan itu apakah sudah baik atau sudah diterima dengan rules keyakinan kita atau enggak? Sesuatu hal yang baik yang kita inginkan itu dicapai dengan atas dasar apa yang kita lakukan baik juga, gitu. Jadi ya kalau dibilang ribut segala macam ya itu sebetulnya memang dasarnya laki-laki dan perempuan ya memang ada ini juga, ada clash-nya. Cuman itu tadi sih, yang jadi efeknya adalah sesuatu yang nggak baik, itu pengennya mau dapat yang baik. Itu kan agak rancu kan ya. Jadi ya sebisa mungkin harus apa namanya, dan apalagi ini kan temennya yang bertanya gitu kan ya, dia agak agak rancu juga. Jadi ya kalau dicari pendapat aku seperti apa, putus aja sih. Bagusnya putus aja. Ya, kalaupun mau nikah gitu ya, kalaupun mau nikah, ya udah kenapa nggak dari sekarang? Kenapa nggak disegerakan? Kenapa harus nunggu LDR dulu? Nunggu apa dulu? Kalau seandainya memang betul-betul laki-laki itu niat untuk nikah, ya udah langsung ngadep ke orang tuanya aja, apalagi udah ibaratnya itu udah banyak banget ininya kan, udah banyak banget udah kenal sama orang tua lah itu, tapi belum belum jadi. Istilahnya kalau kata teman saya tuh, ini apakah mau nikah apa mau cicil motor gitu. Kan lama gitu ya, gitu. Jadi ya sebisa mungkin disegerakan, gitu. Jadi nggak ada kebaper-baper, cuman itulah tadi, konsekuensi menikah itu pasti ada risikonya. Kalau seandainya kita nikah atas dasar hanya batas untuk menghalalkan saja, entah ke depannya mau seperti apa gitu. Dan mendasarkan kebahagiaan itu pada pernikahan, apakah setelah dari nikah itu bahagia terus? Kadang ribut, kadang keles, ya ada manisnya juga. Nah, kalau seandainya mengecewakan, seandainya di pacaran itu bagus banget kan, setiap kita itu kan kalau keluar dari rumah itu dengan tampilan yang terbaik kan. Nah, itu pas pacaran kan tampilan yang terbaik. Tapi ketika sudah akad, udah nikah, segala sesuatu itu udah dinampakkan semua. Dan itu biasanya mengecewakan gitu kan. Gitu. Jadi ya mesti dicek dulu sih niatnya seperti apa mau nikah itu, dan caranya seperti apa dulu. Caranya standarnya standar kita, keinginan kita, atau standar dari Sang Maha Kuasa sih. Kalau biasanya standar kita itu bakal mudah mengecewakan, tapi kalau standar Allah, insya Allah enggak. Gitu. Oh ya, ini ada tambahan nih Kak Fajar. Katanya tuh kenapa mereka tuh lagi menjadwalkan aja gitu ya untuk menikah karena mereka tuh lagi ngumpulin ekonomi mereka tuh belum cukup untuk sekarang gitu. Nah, kalau gitu tuh gimana tuh Kak Fajar? Tapi perlu nggak sih gitu nunggu lama-lama gitu ya? Sebenarnya kalau ini ya, kalau belum siap, nggak apa-apa menjauh aja. Ya. Nggak ada hubungan di sana, nggak ada interaksi di sana. Ya supaya kita tuh nggak menggantungkan diri pada sesuatu yang belum pasti gitu. Dia belum siap, dari posisi cewek belum siap, posisi cowok belum siap. Apa yang mau diharapkan dari dua posisi yang belum siap?
Ibaratnya kalau mau lari estafet aja kan 2 posisi itu harus siap lari semua kan, gitu. Tapi ya itu sih rada ibarat kalau memang itulah kalau cinta itu udah duluan, itu logika nggak bakal jalan sih, gitu. Jadi ya mbaknya temennya, maksudnya yang nanya ini ya, Mm-mm. doakan temannya supaya jadi lebih baik lagi, gitu. Dan jangan sampai perasaan itu digantungkan kepada seseorang yang belum tentu siap juga. Maksudnya siap untuk ke akadnya gitu. Karena posisi yang eh ibaratnya juga belum mapan gitu atau belum apa yang udah distandarin sama temannya Mbak itu tadi. Jadi ya sebisa mungkin coba, kalau saran aku ya menjauhkan diri, jadi lebih baik lagi, dan sebisa mungkin tidak menggantungkan sesuatu yang gak masuk akal sebetulnya. Agak keras Iya, sih, cuman ya itu tadi sih, harus ada yang ngasih tahu gitu. betul betul Emang nggak betul. mudah. Hmm. Berarti lebih ke kenapa mereka tuh kenapa si cowok dan cewek ini belum mau memutuskan untuk menikah. Tapi menurut aku alasan ekonomi itu bukan alasan utama ya. Tapi karena mereka tuh belum siap aja mungkin ya. Kalau memang udah sama-sama siap, mungkin bisa diobrolin sama orang tua gitu ya. Iya. Dan ekonomi dalam rumah tangga itu kan ada orang orang bilang tuh kan kalau sudah berumah tangga tuh rezeki tuh bakal datang sendirinya gitu ya. Kalau Hmm. seandainya mereka udah yakin udah siap gitu ya. Tapi di sini kayaknya dari kedua pasangan itu belum siap sehingga mereka tuh mengatasnamakan ekonomi yang belum cukup gitu ya, hingga mereka pacaran, dan pacaran mungkin di pacaran itu lebih banyak ekonomi yang keluar gitu ya. Kalau pacaran itu nggak mungkin pacaran cuma chatting-chatting aja, pasti ada keluarnya, itu lebih banyak ngeluarin uang malahannya. Tapi Hmm. itu sebenarnya alasan aja. Kayak itu ya, semoga terjawab buat yang bertanya tadi dan temennya tadi ya yang nanya. Oke, ini ada pertanyaan lagi kepada secara pribadi juga. Ini kan pribadi jadi saya nggak sebutin ya siapa yang bertanya. Iyung, izin tanya lagi. Kalau kita suka sama guru sendiri, gimana cara mengendalikan dirinya ya? Nah, itu gimana tuh Fajar? Suka sama guru gitu. Suka sama guru. Ya, Ini yang di kamu kayak, iya ya, yang diakui bukan nih, di yang chat pribadi ya? soalnya. Oh, kira gimana mengenai Guru sendiri. tuh, ya suka tuh fitrah, hal yang wajar sih suka itu. Iya ya. Suka itu hal yang wajar. Cuman gimana cara, jangan sampai rasa suka itu muncul menjadi tindakan. Nah, itu bahaya banget. Kalau seandainya batas berperasaan ya banyak-banyak istighfar aja sih. Banyak-banyak istighfar, terus juga eh, namanya rasa suka itu kita nggak bisa timingnya tuh tiba-tiba aja gitu. Karena ya itulah dibalik lagi sih, karena ada interaksi perhatian di sana, memang seperti itu. Gitu. Jadi gimana caranya supaya eh, menjaga hati ya, alihkan sesuatu selain dari dia aja. Bisa jadi posisi kamu itu hatimu kosong, makanya hadir hadir gurumu itu. Gitu. Yang harusnya posisi hati kamu yang kosong itu diisi sama orang tua atau teman-teman kamu yang eh, teman main gitu ya, atau teman di circle-nya gitu. Atau bisa jadi hatimu kosong kosong nama Allahnya gitu. Kayak gitu. Oke, jadi kalau munculnya rasa suka itu kan kita nggak tahu tuh. Pertama kan di sini dia bilang suka sama gurunya gitu ya. Karena Kak Fajar bilang tadi rasa suka itu muncul karena trigger dari sering interaksi. Apalagi kan sama guru tuh biasanya ngobrolnya itu tuh kan ada aja kesempatan di mana ngobrolnya itu bukan tentang pelajaran atau apa ya. Dan itu yang buat rasa suka itu muncul. Dan tugas kita itu mengendalikan kalau seandainya jangan sampai kita bertindak sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya, sesuatu yang salah terkait dengan rasa suka yang kita miliki. Itu ya buat yang bertanya tadi, karena ini banyak yang pribadi ya. Kenapa nih banyak yang pribadi nih? Nggak kosong, cuma cinta itu hadir tiba-tiba. Nah, gimana tuh? Nggak kosong katanya.
Cinta itu hadir Gimana? tiba-tiba. Nggak kosong, cuma cinta itu hadir tiba-tiba. Ya emang kan cinta itu tiba-tiba ya. Nggak kosong, cuman pas kita tuh hadir tiba-tiba. Ya itulah yang namanya ujian buat kita sih. Memang hal yang lumrah ya kalau kita suka terhadap sesuatu yang membuat kita berbunga-bunga, hal yang wajar. Cuma itu balik lagi ke pengaturan kita gimana caranya supaya uh, nggak sampai bertindak yang nggak diinginkan lah kayak gitu. Gitu. Kalau tentang perasaan ya itulah apa namanya, lebih ke menahan diri juga, lebih ke hati kita tuh kadang ya oke kalau bilang kalau misalnya kita nggak kosong lah segala macam, tapi ya dengan posisi sana hadir guru-gurunya tadi itu ya dalam hati ya. Sebisa mungkin kita kan udah tahu tuh bahwasanya posisi kamu itu suka sama guru dan gurumu itu dan gurumu itu pada hatimu, dan sebisa mungkin kamu cari sesuatu yang bisa menggeser posisi kesukaanmu pada gurumu itu tadi. Itu yang kamu fokuskan. Entah fokus yang lain kayak atau hal-hal yang kamu senangi. Ya, itu ya semoga terjawab yang pertanyaan tadi. Ini ada dua pertanyaan lagi nih. Mungkin ini jadi dua pertanyaan terakhir. Satunya pribadi, satunya di umum ya. Ini aku coba baca yang umum dulu dari Mbak Mel nih, yang bawah Kak. Di kolom chat udah ada di bagian awal, di bawah sekali gitu ya. Izin bertanya Kak, bagaimana ya Kak membedakan cinta itu hanya sebagai ujian dari Allah dan rasa cinta karena memang petunjuk berjodoh dari Allah Kak. Nah, gimana tuh Fajar? Gimana gimana? Gimana membedakan cinta itu sebagai ujian aja atau Hmm. cinta itu memang petunjuk dari Allah bahwa dia itu jodoh kita gitu. Gimana tuh membedain? Bedanya adalah rasa cinta itu kira-kira membawa kita taat nggak sama Allah. Itu aja sih. Berarti lebih ke gimana kita mengendali ataupun ketika kita muncul rasa suka itu apakah kita tuh semakin dekat sama Allah atau enggak gitu Pak Jar ya. Iya. Ya, Maka dinilainya dari situ ya. Karena kan sini dia bilang jodoh ataupun ujian gitu ya. Kalau ujian tuh kayaknya kita gelisah, apalagi sering mikirin yang berlebihan itu termasuk ujian kalau gitu ya. hmm. Oke, Mbak Mel, semoga pertanyaannya dijawab secara singkat, tapi itu terjawab sih kalau aku sih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari teman-teman, dari salah satu yang join. Dan ini pribadi Kak Fajar, udah aku kirim juga ke Kak Fajar. Dari Kak, saya sedang belajar mencintai dengan sadar. Sadar bahwa tidak semua yang saya kagumi harus saya miliki. Sadar bahwa cinta yang dewasa adalah yang tidak memaksa. Tidak mengejar, cukup mendoakan saja yang terbaik. Mendoakan dia segera menikah sama orang lain. Nah, gimana Kak? Nah, oke, dia ini lagi ngejar seseorang tuh. Lagi belajar Ah, untuk sadar gitu ya. Nah, hmm. dia tuh mendoakan untuk orang yang dia taksir ini, tapi doanya tuh supaya orang yang ditaksir ini menikah sama orang lain. Aku nggak tahu gimana konsepnya. Iya. Dia mendoakan orang yang dia suka untuk menikah sama orang lain. Kenapa harus orang lain? Mungkin karena di sini dia bilang dia tuh lagi mengejar mencintai dengan sadar, Kak. Mungkin dia tuh menganggap orang yang dia suka ini kayak levelnya tuh udah terlalu tinggi gitu ya, Iya. insecure gitu. Nah jadi dia tuh aduh, Hmm. semoga dia berjodoh sama yang itu. Dia tuh mendoakan buat si orang yang disuka ini justru berjodoh dengan orang lain bukan sama dirinya gitu. Gimana tuh mereka? Kalau seandainya nggak berjodoh dengan orang lain itu gimana? Kenapa nggak mendoakan dirimu jadi lebih baik aja? Kenapa Kenapa? kenapa kamu nggak mendoakan bahwasanya kamu mendapatkan jodoh yang baik juga seperti itu dibandingkan kamu fokus kepada orang itu, lebih baik habiskan waktumu untuk mendoakan dirimu sendiri, mendoakan kamu bertemu jodoh yang baik seperti itu. Gitu sih. Berarti lebih baiknya doanya itu doa terbaik aja ya, nggak usah doain bahwa dia tuh jodoh sama orang lain gitu ya. Iya, iya. Ya, Lebih baik waktumu untuk mendoakan orang lain itu ya habiskan waktumu untuk mendoakan orang tuamu, lebih baik juga. ya, ya. Mendoakan untuk kesuksesanmu, jadi fokusmu nggak ke arah sana. Karena semakin kamu memfokuskan mendoakan dia, berarti fokusmu udah teralihkan dari Ya. dirimu sendiri ke orang lain itu yang
yang kita nggak tahu ini kayak semacam ada rasa harap sih ya, kenapa didoakan gitu. Tapi karena, merasa kayaknya nggak pantas deh, kayaknya nggak cocok deh, ya udah aku kasih kebaikan, yaitu mendoakan dia, gitu. Ya, kalau menurutku sih ya fokus terhadap doa kepada dirimu aja. Karena semakin kamu fokus kepada dia, semakin kamu punya rasa harap, semakin situlah tingginya rasa kecewamu itu tadi bakalan, gitu. Berarti Walaupun kamu dalam kebaikan ya mendoakan dia, tapi itu fokusnya ke sana sih. ya berarti fokus doa itu dirubah Iya, berarti ya. fokus ke kita aja, udah lupain aja. Kalaupun memang dipikir kita tuh, kayaknya nggak cocok, ya udah tinggalin aja. Iya iya betul betul betul. Memang harus ada rasa kayak rasa, pikir kayak posisi kita tuh, ya udah masa bodoh deh, ya udah kalaupun memang dia nggak sanggup, apa namanya, nggak sanggup kita raih, ya udah cari yang lain, pilihan yang lain. Oke, ini kayaknya pertanyaannya tuh kan udah tutup lah ya. Cuman ini pertanyaan tuh kayaknya perlu dijawab oleh Kak Fajar karena ini sangat berkaitan sama Kak Fajar nih. Kak, ini Nah, pribadi juga Kak. Kak Fajar sendiri menikah dengan satu haroka atau tidak? Terus kalau boleh tahu alasannya apa dari pilihan itu? Nah, karena kan ini mungkin dia tuh lagi bingung gitu ya. hmm, Nah, boleh alasannya dia. apa maksudnya? Hmm. Haroka, apa itu haroka? Nggak tahu ya. Haroka Ya mungkin satu kalau ini ya, satu kelompok mengaji mungkin. oh iya, kalau satu circle, ya atas dasarnya apa ya? Atas dasarnya kita tahu bahwasanya di dalam circle itu, eee, membuat dampak hal yang sangat baik untuk apa namanya, tapi kalau sebelumnya tuh aku belum terlalu ini ya, dalam ngaji ya, dengan posisi seperti itu. Maksudnya belum posisi yang memang bagus banget gitu. Aku merasa masih banyak kurangnya. Dan aku belum paham tentang haroka, tentang apa namanya circle itu. Tapi yang aku lihat adalah bukan haroka, bukan apa ya, tapi bagaimana visi dan misi ke depannya itu dia bisa gapai gitu, ke depannya seperti apa gitu. Terus juga niatan selama dari proses itu kan kita bakalan tahu niat niat menikah itu apakah dalam rentang waktu itu punya perjuangan atau enggak di sana, terus juga dengan kitanya itu seperti apa tanggapannya. Kan dalam masa masa mau menikah itu kan ada proses kan di sana. Biasanya ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, gitu. Ada hal-hal yang, di luar dari kuasa kita gitu, itu terjadi dan itu yang dilihat adalah responnya dia, responnya kita juga. Nah, lama-kelamaan Allah tuh ngasih ngasih key di sana, ngasih kunci gitu. Oh ini ada kecocokan, kecocokannya apa? Diberi kemudahan, gitu. Tapi untuk pangkalnya itu aku bukan yang melihat circle ya, tapi secara person. Kalau personnya baik, ya udah lanjut aja. Yang baik itu kan standar itu banyak, ada orang yang kayak standar itu harus hafiz gitu, harus dia tuh, lulusan Kairo atau apa gitu. Dan itu kalau menurutku sih untuk mencapai pernikahan yang baik, ya harus dengan cara yang baik juga, niatnya juga baik juga, gitu. Dengan orang yang baik juga yang otomatis seperti itu. Oke, itu ya semoga terjawab ya. Jadi kalau seandainya lagi mendoakan seseorang, lagi ya mendoakan seseorang lah, semoga teman-teman doanya terkabul gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman untuk pada malam hari ini. Mohon maaf untuk pertanyaan, ada beberapa pertanyaan mungkin yang belum terjawab, tapi insya Allah dari apa yang kita bahas malam hari ini, teman-teman dapat insight baru, dapat pengetahuan baru dari apa yang di-sharingkan oleh Kak Fajar ya. Oke, teman-teman, mungkin sebelum ditutup ada statement ataupun saran pesan untuk teman-teman yang join dari Kak Fajar boleh. Silakan Kak Fajar. Iya, itu teman-teman ya, hal sesuatu yang kita rasakan itu yang kita tahu bahwasanya kayak kita analogikan gitu ya, kayak makanan atau hal-hal yang bisa kita lihat itu kita bisa rasakan untuk entah itu manis atau pahit, bentuknya seperti apa, jarak apa namanya, ukurannya seperti apa kita tahu. Tapi kalau
hal atau sesuatu yang kita rasakan dalam diri kita itu kan kita nggak bisa tebak, tiba-tiba terjadi, tiba-tiba ada interest atau ketertarikan terhadap sesuatu, baik itu tentang, baik itu objeknya atau kepada manusia, kepada materi, kepada harta, kedudukan, itu sebetulnya hal yang wajar. Memang fitrah di surah Al-Luqman ayat 14 itu dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita mencintai eh, anak-anak, mencintai tunggangan, mencintai sesuatu yang membuat kita bergairah dalam hidup, itu memang sudah diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi PR-nya adalah bagaimana caranya untuk supaya kita tuh tidak terbenam atas naluri yang sudah diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, yang sebagai itu adalah sebuah ujian, supaya tapi fokuslah pada siapa yang menginstalnya, seperti itu. Menginstal naluri kita, menginstal hal-hal yang kita inginkan. Maka akan fokus kepada apa yang kita sudah diberikan oleh Subhanahu wa taala, itu naluri, naluri menginginkan sesuatu di dunia, tapi jadikan segala sesuatu yang di dunia itu dilandaskan atas dasar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya teman-teman cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya udah raihlah kesuksesan sebisa mungkin. Untuk apa? Untuk kalau misalnya kita udah pro pada sesuatu, berkarir segala macam, bermanfaat untuk orang lain. Atas dasar apa? Atas dasar karena Allah yang suruh. Kita kalau misalnya punya harta yang banyak gitu, ya sebanyak mungkin ya dengan cara yang Allah sudah kasih, dan atas dasar apa? Allah yang suruh. Terus juga punya keluarga yang baik atas dasar apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala nyuruh seperti itu. Jadi perasaan-perasaan yang timbul itu bakalan tidak mengecewakan, karena Allah yang suruh. Enaknya itu Allah itu yang dilihat adalah prosesnya, enggak hasilnya. Tapi kalau manusia itu sangat-sangat mengecewakan, karena proses nggak bakal kelihatan sama orang lain. Tapi yang mereka tuntut adalah hasil gitu. Nah, kalau Allah hasil mau sedapatnya kayak gimana, tapi Allah tuh lihat prosesnya, jerih payah kita. Nah itulah yang dihitung, yang teman-teman tahu itulah pahala. Dan resikonya adalah bagi orang yang berusaha sebaik mungkin di dunia untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannah, surga. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan posisi dan kondisi yang baik, bertemu dengan Rasulullah SAW dengan kondisi yang baik juga, atas ridha Allah Subhanahu wa taala di jannah. Nah, Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Syukur Kak Fajar atas waktunya, atas materi yang telah disampaikan, sharing pada malam hari ini Kak Fajar. Terima kasih banyak. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang udah join, udah nyimak, kemudian udah bertanya tadi ya, udah antusias banget untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah teman-teman, kita bakal ada sharing-sharing berikutnya. Jadi, teman-teman boleh mempersiapkan diri. Jangan lupa ikuti agenda-agenda di Hack Indonesia, khususnya agenda-agenda sharing gitu ya. Oke, untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan teman-teman sharing kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman dan Kak Fajar. Kemudian untuk menutup agenda kita pada malam hari ini, mungkin sama-sama kita tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mungkin karena sekarang kita dalam sebuah perkumpulan, kita tutup juga dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hyung Praka, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you ya teman-teman. Sampai jumpa di agenda berikutnya.